Tapi ternyata ada beberapa zat yang bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi imun kita bertambah kuat. Yaitu sebenarnya ada hadis yang mengatakan hendaklah kalian minum susu sapi karena ia makan dari setiap pohon. Begitu beringasnya ya manusia ya. Tuh, ngambil gitu kan ya, sampai keroyokan. Tuh. Gila banget ya mereka tuh rebutannya. Ngeri ya nontonnya. Nah ini bapaknya usil banget nih. Ini bapaknya siapa nih, celana orange. Dan langsung royokan gitu kan ya. Tuh, ngeri ya. Kayak rebutan sembako gitu. Jadi lengkap sekali gitu kan ya. Makanya madu juga sangat baik untuk kesehatan dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Prisma Putra. Nah, sekarang kita lagi mau membahas tentang yang lagi viral nih, susu, terutama susu beruang. Kenapa? Ya ini susu beruang. Saya dapat cuman satu, penyok lagi. Susu beruang ini lagi viral karena dicari banyak orang. Konon katanya itu bisa menyembuhkan diri kita dari COVID-19. Tapi apakah benar susu beruang itu bisa menyembuhkan diri dari COVID-19? Jangan lupa untuk klik like and subscribe dan juga nyalakan loncengnya dulu, dan kita bahas setelah ini. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, susu beruang itu apakah bisa menyembuhkan diri kita dari COVID? Ternyata ya, dikutip dari British Nutrition Foundation ya, bahwa tidak ada makanan ataupun suplemen yang bisa melindungi diri kita dari virus COVID-19 atau corona. Nggak ada tuh sama sekali ya. Dikutip dari British Nutrition Foundation, tidak ada makanan dan suplemen yang bisa melindungi diri dari coronavirus ataupun COVID-19. Nggak ada makanan yang bisa melindungi kita dari COVID-19. Tapi ternyata ada beberapa zat yang bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi imun kita bertambah kuat, yaitu sebenarnya vitamin C dan seng. Ya, bukan susu. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan bukan susu, karena ternyata ya dikutip dari Reuters, susu itu tidak mengandung vitamin C. Jarang susu yang mengandung vitamin C. Ada beberapa susu berbagai merek ternyata cuma mengandung 0,903 mg seng dan 0 mg vitamin C per porsinya. Itu artinya apa? Artinya ternyata tidak ada vitamin C dalam susu. Tapi apakah ada di Beer Brand vitamin C-nya? Di sini saya lihat juga untuk vitamin tidak ada ya. Ya, kandungan Beer Brand vitamin tidak ada. Memang ada hadis yang yang mengatakan bahwa susu yang bersih itu bisa memberikan pelajaran, memberikan manfaat. Ini bukan hadis sih, ada firman Allah dari surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Kayak gitu ya. Jadi susu itu sendiri tidak disebutkan spesifik untuk menyembuhkan. Tapi ada hadis yang mengatakan hendaklah kalian minum susu sapi karena ia makan dari setiap pohon. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban. Nah ini, jadi memang ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa susu sapi itu bagus. Terus juga kalau Nabi sendiri lebih suka susu kambing kayak gitu ya. Nah, manfaat susu memang banyak karena gizinya banyak. Tapi sekarang ini kan susu yang baik itu nggak cuma Beer Brand doang gitu kan ya, ada berbagai merek gitu. Kenapa orang-orang sampai sebegitunya mengejar-ngejar Beer Brand? Sampai ada videonya nih. Saya punya videonya yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat.
video yang viral di media sosial tentang susu beruang ini, rebutan susu beruang ini ya, di sebuah supermarket atau juga hipermarket gitu kan ya. Nih bisa dilihat sampai karyawannya kabur gitu, ketakutan. Begitu beringasnya ya manusia ya. Tuh, ngambil gitu kan ya, sampai keroyokan. Tuh. Gila banget ya mereka tuh rebutannya. Ngeri ya nontonnya. Nah ini bapaknya usil banget nih. Ini bapaknya siapa nih, celana orange nih? Lihatin, bapaknya orange nih. Usil banget. Resek banget nih di tangannya. Dia sangat sengaja untuk jatuhin. Biar gak rebutan nih. Biar mengurangi perebutan. Tapi ternyata nggak cuma di satu supermarket doang ya, ada di beberapa minimarket, supermarket. Nah ini juga, ini baru dikeluarin susu beruangnya, masyarakat udah pada ngantri semuanya. Dan langsung royokan gitu kan ya. Tuh, ngeri ya. Kayak rebutan sembako gitu. Bapaknya siapa, ibunya siapa nih? Sampai segitunya guys. Sekarang saya mau ngupas nih, seberapa besar sih kandungan Beer Brand ya. Ini saya ada HP kamera satunya gitu kan ya. Ternyata kandungan Beer Brand, susu Beer Brand itu kandungan gizinya cuma segini doang nih ya, tidak banyak kandungan gizinya. Dia lemak jenuhnya juga ada malahan, dan itu 22 lemak jenuhnya, lihatin teman-teman, 5 gram, kolesterolnya 25 mg, lemak totalnya 7 gram, energi totalnya 120 kakal. Nah ini rata-rata semuanya persajian seperti itu ya, 120 kalori. Karbohidrat totalnya 9 gram, gulanya ada ya 9 gram, sukrosa 0 gram, laktosa 9 gram, garamnya 95 mg. Persajian Beer Brand itu kandungan gizinya seperti itu aja ya. Tapi kenapa bisa sampai sebegitu luar biasanya? Karena inilah kekuatan word of mouth ya, mulut ke mulut. Nah, apa sih, ketuk tular kalau bahasa Jawa saya kayak gitu. Nah, saya bandingin dengan susu ini dulu deh. Bandingin dengan susu yang ada di sini nih, juga ada Frisian Flag kandungan gizinya. Frisian Flag itu proteinnya 9 gram ya, gulanya 22 gram, laktosa persajiannya ya, persajian ini, sukrosanya 9 gram, natriumnya 6%, kaliumnya 10%. Dan di sini dia punya banyak vitamin A, B, C, dan D ya, banyak berbagai vitamin ada di sini, dan juga kalium, fosfor, magnesium, zat besi, seng, iodium. Kalsiumnya sampai 50%, fosfornya 25%, magnesium 10%. Jadi kandungan gizinya jauh lebih banyak daripada Beer Brand. Apalagi ini minuman saya ya, Anlin Gold. Saya nggak di endorse ya, tapi saya memang minumnya Anlin Gold karena kandungan gizinya Anlin Gold, ini saya foto, jauh lebih banyak ya. Lihatin vitamin A-nya, kandungan gizinya sampai 50%, vitamin D3 yang biasanya kita bisa dapat dengan cara berjemur doang juga 50%, C 35%, gitu. E 15%, dan begitu selanjutnya. Kalsiumnya 50%, magnesiumnya 25%. Nah, dan ini kalau Anlin ini malah dia tidak punya lemak jenuh ya. Lemak jenuhnya itu cuma 0 gram. Artinya tidak berbahaya untuk kita yang orang-orang tua gitu kan ya. Saya belinya Anlin Gold karena memang sebenarnya susu untuk orang tua yang tidak butuh kandungan gizinya harus banyak, tapi tidak banyak lemaknya ataupun juga karbonya. Karbohidrat totalnya hanya 6%,
natriumnya 6%, kaliumnya 15%, dan ini tanpa gula, ya, tanpa penambah gula, gitu. Jadi kandungan gizinya jauh lebih banyak daripada bir brand. Ini bukan saya untuk mendiskriminasi ataupun meruntuhkan bir brand ya. Saya mengatakan bir brand bagus, tapi kalau kita ngomongin kandungan gizi harus fair dong. Ternyata kandungan gizi Frisian Flag sama Anlin jauh berkali-kali lipat lebih bagus daripada bir brand, kayak gitu. Ultramilk saja, nih ini saya punya Ultramilk yang teman-teman bisa dapetin di minimarket dan harganya juga cukup murah, lebih murah gituan ya. Kandungan gizinya, ya, kandungan gizinya juga banyak. Vitamin A-nya 20%, C 8%, B 3K, B biotin, kalium, kalsium, dan lain-lain. Karena percuma kita beli tapi tidak memperhatikan kandungan gizinya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan lemak sama perhatikan kolesterol yang ada di dalam kandungan sebuah makanan ataupun minuman, kayak gitu. Dan gula tentunya, karena kalau terlalu banyak akhirnya juga nggak baik buat kesehatan. Lemak jenuh ya, terutama kalau lemak tak jenuh bagus. Nah ini susu sasetan yang dijual di warung-warung pun kandungan gizinya juga jauh lebih banyak daripada bir brand. Lemak totalnya 8%. Ini kalau ini ada omega 6-nya, bagus untuk perkembangan otak anak. Kolesterolnya 7%, lemak jenuhnya 17%. Ya. Gulanya 11 gram, garam atau natriumnya 6%. Nah, buat yang punya darah tinggi kayak saya, kalau minum jangan lupa dilihat natriumnya. Makanan juga jangan terlalu asin. 6% doang kali ini. Vitamin A sampai B dan C ada di sini. Ya, B, C, D ada di sini. Kalsiumnya 25%, fosfor 20%. Kenapa saya mengatakan vitaminnya yang saya sebutkan dan mineralnya? Karena zat-zat itu yang dibutuhkan tubuh kita untuk memperkuat imun. Ini enggak omongan saya, karena memang di British Nutrition Food itu mengatakan bahwa untuk memperkuat imun tubuh sebenarnya yang dibutuhkan adalah vitamin dan juga kandungan mineral. Bagaimana dengan madu sendiri? Kalau madu sendiri ini kandungan gizinya tidak dicantumkan, kok tidak ada. Ya, tapi kalau saya browsing di internet, dikutip dari Instagram Madu Mahkota gitu kan ya, kandungan gizi dari madu mahkota itu sendiri, ya ini testimoninya banyak ya, testimoninya memang udah banyak. Kandungan gizinya saya pernah posting juga, saya browsing dulu ya. Ini testimoni pelanggan ya yang merasakan manfaat dari madu mahkota itu sendiri. Kandungan gizi dari madu mahkota, mari kita lihat. Nah, dikutip dari madu mahkota, kandungan gizi dari madu mahkota itu ada fruktosanya, ada glukosa, sukrokasa, dextrin, kalium, protein, magnesium, fosfor, vitamin B1, B2, B3, B6, vitamin C, kalium, natrium, dan juga kalsium. Jadi lengkap sekali gitu kan ya. Makanya madu juga sangat baik untuk kesehatan. Ya itu pilihan teman-teman sih. Mau tetap nyari susu beruang juga nggak apa-apa, karena memang ada faktor sugesti dari kita sebagai konsumen. Nah, saya punya ada postingan yang sudah saya screenshot gitu kan ya. Ada postingan yang sudah saya screenshot dari Dr. Indra K. Muhtadi nih, yang mengatakan bahwa sahabat doi gitu kan ya, jangan ikutan latah sampai melakukan suatu kebodohan ya. Mengapa orang Indonesia susah diajak pinternya ya? Susu ya susu, memang baik untuk kesehatan kita. Susu bermerek beruang yang dikenal dengan susu beruang sama dengan susu sapi lainnya, karena bukan berasal dari beruang dan merupakan susu murni steril yang kandungan gizinya sama bagusnya dengan susu sapi lainnya. Jadi coba menjadi konsumen yang lebih cerdas. Gak perlu panik buying, apalagi sampai menimbun. Kalau kehabisan, masih banyak susu merek lainnya gitu loh. Dan by the way, kalau minum susu, masuknya itu ke perut, bukan ke paru-paru ya. Saya masih bayangin kalau minum susu masuknya ke paru-paru, berarti mah
Dia disedot gitu di hidung ya. Gak diminum dari mulut tapi disedot dari hidung, sama masuk ke paru-paru gitu kan ya, biar mati virusnya. Karena nggak dimasukkan lewat hidung, jadi nggak ada namanya minum susu bisa membuat paru-paru menjadi bersih. Karena susu bukan sabun cuci piring, salah, sabun cuci paru-paru. Kalau ada merasa berhasil di medis karena minum susu beruang, itu namanya anecdotal evidence atau sugesti. Ya, sama seperti air kobokan ponari yang konon bisa menyembuhkan 1001 penyakit, macam penyakit. Nah itu guys, jadi susu ya susu, nggak ada bedanya dengan susu sapi merek lain kayak gitu. Jadi jangan sampai panik buying, nimbun terus untuk berharap dapat keuntungan besar, padahal belum tentu masyarakat akan membelinya. Ya, sugesti doang itu. Karena memang menurut penelitian juga bahwa 80% orang sakit itu dari pikiran, 20% dari makanan dan juga virus kayak gitu. Ya, virus ataupun bakteri. Jadi 80% itu psikis kita. Buat sembuh, ya psikis kita harus bahagia, imun kita meningkat akhirnya. Makanya di Wisma Atlet itu setiap pagi dan sore mereka disuruh untuk olahraga dan juga ternyata dikasih asupan madu di sana. Kalau nggak percaya silahkan cek aja ke Wisma Atlet atau mungkin teman-teman nyoba jadi pasiennya gitu. Ya, harus tetap bahagia agar imun kita tetap meningkat, tetap terjaga bagus, dan tentunya jaga protokol kesehatan teman-teman. Mau nggak mau ikhtiar kita dalam menjaga jiwa itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jangan sok-sokan virus, jangan takut virus, takut Tuhan, itu beda konsep gitu kan ya. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir gitu kan ya. Ada yang mengatakan jangan takut virus, takut sama Allah, virus akan hilang dengan sendirinya. Takut sama Allah, ya benar, memang virus akan hilang seizin Allah, tapi ikhtiar manusia untuk membuat virus itu lenyap sangat dibutuhkan. Gak ada orang tiba-tiba dapat uang tanpa bekerja, ya nggak? Bukankah Allah maha kaya? Apakah dikasih Tuhan? Ya enggak. Tuhan akan melihat ikhtiar kita. Jadi jangan ngomongin tentang tawakal sebelum teman-teman ikhtiar. Jangan ngomongin ikhtiar sebelum teman-teman niat. Ya, ini di media sosial terlalu banyak orang-orang yang maaf menurut saya sok pinter nih gitu ya, ngomongin tentang tawakal, bab tawakal tapi tidak ikhtiar yang dibahas juga. Gitu aja. Ngomongin tentang jangan takut berkerumun. Ini cuman konspirasi, jangan takut sama virus. Virus itu buatan Allah, takut sama Allah. Ya benar, tapi itu kan tawakal, bab tawakal, ikhtiar kita yang dibutuhkan. Sebelum ikhtiar juga kita harus belajar bab niat, gitu kan ya. Setelah niat, ikhtiar, baru bertawakal. Artinya apa? Setelah teman-teman punya niat, ya niat yang baik, teman-teman berikhtiar untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga membantu pemerintah, membantu dokter, tenaga medis, aparat keamanan untuk tidak menyebarkan virus, maka tawakal setelahnya, pasrah sama Allah. Apakah teman-teman memang virusnya akan hilang dengan sendirinya atau akan terus-menerus ada? Itu tergantung dan itu hak Allah. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik like and subscribe-nya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, berolahraga, bahagia, dan juga minum minuman bergizi. Ada susu, ada madu, terserah mau merek apapun. Yang penting kalau madunya murni, madu mahkota tentunya. Oke, bye.